Doktif tersangka di Medan, ya. Doktif mohon jangan ngotot banget dong lawyernya itu. Kok memaksakan banget Doktif jadi tersangka? Kayaknya pengen banget Doktif masuk gitu ya. Jadi lawyer yang profesional, melihat fakta dan data. Ya bukan karena keinginan nafsu dari kliennya. Kalau memang Doktif tidak terbukti, bahkan memang kliennya ada justiper, ya, terbukti semua. Bahkan bukti-buktinya sudah diserahkan ke penyidik. Jadi untuk Kapolda Sumatera Utara, Doktif mohon di sini Doktif sudah mendengar ya adanya dugaan kucuran ke instansi-instansi aparat penegak hukum. Di sini Doktif yang memohon untuk dikawal Pak Kapolda, karena Doktif sebagai masyarakat ya, Doktif inginnya polisi bisa dipercaya kembali oleh masyarakat. Jadi kita kawal bareng-bareng, termasuk untuk Pak Kapolda Sumatera Utara untuk ikut mengawal semua ini, karena ini sudah menjadi atensi nasional ya Bang ya. Mungkin Abang ada tambahan soal kasusnya Doktif yang di Medan? Ya seperti pemeriksaan terakhir ya, itu dilakukan di Polres Tangerang Selatan. Itu kita sudah memberikan semua keterangan-keterangan apa yang dibutuhkan oleh penyidik kepolisian dan terkait dengan permasalahan kata-katanya bukan dokter. Jadi gini, bukan ya? Dokter, justiper itu ada satu kalimat yang bersambungan, ya. Jadi bukan fix Andreas Situngkir bukan dokter, enggak seperti itu. Fix bukan dokter, justiper. Kenapa? Karena seorang dokter tidak boleh dia melayani justiper kosmetik. Jadi beliau ini ya membeli kosmetik dari luar Bangkok berdasarkan pesanan dari orang-orang, ada linknya, bahkan beliau juga menunjukkan nomor teleponnya ya. Jadi dia akan memesan itu dan akan langsung berangkat ke Bangkok bersama dengan teman-temannya, karena pada saat itu memang bersama teman-temannya dia membeli ya, dan dia akan memasukkan barang itu ke Medan melalui Bea Cukai Kuala Namu. Oke ya. Nah, pada saat di Bea Cukai Kuala Namu, Doktif apresiasi banget kepada Bea Cukai Kuala Namu yang menahan barang-barang tersebut. Jadi sempat tertangkap ya. Memang barang-barang tersebut sempat ditahan dan mungkin sampai saat ini pun masih berada di Bea Cukai Kuala Namu. Oke, jadi di situ pun sudah jelas ya, memang dia adalah seorang justiper dan seorang dokter tidak boleh melakukan itu. Apalagi dia tahu aturan bahwa produk kosmetik yang ada di Indonesia harus memiliki izin edar Badan POM. Jadi untuk lawyernya Pak siapa di Anus itu ya. Jadi Dokter tekankan, Pak, itu bukan oleh-oleh Pak. Ya, itu adalah titipan. Buktinya jelas banget dari bondnya, dari chatnya, dari semuanya itu bukti jelas banget. Dan saat ini sudah dipenyidik. Jadi Dokter mohon, meskipun sebagai lawyer membela kliennya, tapi kalau kliennya salah, lebih baik nasihati, bukan untuk menggiring opini masyarakat. Dok, per hari ini berdasarkan informasi dari pihak kita Bepon ya, termasuk saya Bepon tadi terhadap Julianus, bahwa hari ini sudah ditetapkan tersangka oleh penyidik Polres Tabes Medan dan Julianus juga memegang SP2 HP-nya Dok. Itu gimana Dok? Kita akan tunggu pemberitaan resminya kalau seperti itu. Semoga cepat kami terima ya, karena sampai detik ini saya belum terima sebagai kuasa hukum Doktif. Saya belum terima pemberitahuan tentang yang dimaksud tadi. Dan sekali lagi, apapun yang terjadi, misal Doktif sebagai tersangka, apakah Doktif malu? Tidak. Doktif bangga. Kenapa? Doktif ditersangkakan kenapa? Karena membongkar kedok mereka. Tidak ada sedikit pun Doktif takut, apalagi malu. Doktif siap kok hadapin semuanya. Doktif terjun ke sini dengan segala risikonya. Ya Pak ya, sudah tahu banget. Karena di sini adalah mafia skincare yang cukup besar, ya, dengan segala risikonya, nyawa, harta semua sudah Doktif kerahkan untuk masyarakat. Ya, alhamdulillah juga kan kalian kemarin lihat bagaimana Doktif tidak meminta datangnya, Doktif diundang sebagai undangan di Komisi 6 dan akhirnya kita mendapatkan kesepakatan. Ketok palu, bukan cuma sekedar curhat-curhat yang hanya menghabiskan waktu. DPR itu bukan ajang curhat, ya. Kita ke DPR itu untuk meminta keadilan. Ya, dan keadilan untuk masyarakat, bukan keadilan untuk owner-owner skincare. Dok, izin klarifikasi soal foto yang beredar dengan suaminya Dr. Reza Gladys itu seperti apa mungkin Dok yang beredar di dunia? Dokter sudah menyerahkan ke penyidik. Jadi Dokter tidak akan begini, terlalu banyak fitnah yang beredar. Jadi kalau Dokter klarifikasi satu-satu hanya menghabiskan energi dan waktu. Karena Dokter tidak pernah yang namanya melakukan penyebaran penggiringan opini dengan buzzer. Ya, jadi Dokter menyerahkan semuanya ke penyidik. Ya, jika memang Dokter terkait, mungkin hari ini Dokter nggak akan berada di sini. Betul ya Pak ya? Nggak akan mungkin berada di sini. Tapi selama ini sampai detik ini tidak ada satupun bukti
Ya, yang mengaitkan Doktif, apalagi dikatakan sindikat, itu adalah fitnah yang sungguh-sungguh keji. Ya, tapi sekali lagi Doktif bersyukur alhamdulillah di kondisi Doktif yang terzolimi itu doanya Doktif pasti makbul. Ini adalah kesempatan emas. Jadi Doktif nggak pernah merasa tertekan, depresi, enggak, malah Doktif merasa bersyukur luar biasa. Ya, karena fitnah ini akan membawa meningkatkan Doktif ke derajat yang jauh lebih tinggi. Dan masyarakat utamanya, visi dan misinya Doktif adalah membuat masyarakat jauh lebih cerdas. Dan sekarang Doktif melihat alhamdulillah masyarakat lebih cerdas dalam memilih skincare. Mungkin Bang Ade ada pesan? Oke ya. Ini yang soal Dr. Richard Liam Mualaf demi untuk meningkatkan produknya lagi itu benar. Masyarakat yang bisa melihat. Karena memang per Januari kemarin kan kita lihat dia juga masih di gereja. Jadi biarkan masyarakat yang menilai. Masyarakat akan, yuk kita ajak masyarakat untuk berpikir dengan sendirinya. Ya, mereka mau menggiring opini seburuk apapun ke Doktif, tetap pertolongan Allah itu yang Doktif harapkan, bukan pertolongan giringan buzzer. Ya, Doktif nggak akan mengeluarkan sepeser pun untuk membayar buzzer, tidak akan pernah. Ya, oke guys ya, makasih. Oh iya, ada juga untuk kasus AS ya, Doktif juga ada nih laporan AS. Jadi AS ini melaporkan dia. Jadi dia ini memang karakternya orangnya ingin menjadikan semua orang tersangka yang melawan dia. Ya, jadi Doktif juga mohon nanti mungkin kita akan minta perlindungan dari Pak Kapolda ya untuk beberapa korban dari fitnahan AS ini. Ya, karena begitu banyak fakta-fakta yang Doktif belum ungkapkan ke publik, tapi sepertinya Doktif akan serahkan langsung ke penyidik. Ya, jadi sebaiknya nanti untuk para korban-korban yang sudah difitnah oleh AS nggak usah khawatir, langsung hubungin aja Doktif, langsung bisa hubungin Riko Jaga Lambe juga ya. Oh iya, ada satu lagi untuk kalian ya. Sebenarnya tujuan mereka melakukan ini hanya satu, untuk mengambil akun dokter detektif. Jadi serangan mereka adalah satu, akun dokter detektif. Ya, jadi kalian juga Dokter mohon kalau misalnya kalian bisa follow akun dokter detektif Hero, karena mereka ini targetnya selalu akun dan akun. Untuk apa? Supaya Dokter berhenti ya mengungkap kebenaran. Dokter nggak lantang untuk berbicara. Tapi sampai detik ini dan insya Allah ke depan Doktif tetap akan terus lantang bicara. Jadi ingat ya untuk para buzzer-buzzer, sampai detik ini lihat kan Doktif tetap lantang. Tidak ada sedikit pun ketakutan, tidak ada sedikit pun kepanikan, karena sampai detik ini tidak terbukti bahwa Doktif ada sindikat. Oke? Dan kira-kira ada jamu kaniki nggak dok? Jamu kaniki. Insya Allah nanti ya Doktif baru mau tanya nanti prosedurnya seperti apa. Apalagi sekarang hari ini dikabarkan TNI kita lagi ulang tahun ya. Selamat milad buat TNI kita. Gitu. Terus juga untuk untuk follower Doktif yang dokter detektif 4 juta, Doktif bakalan ajakin kalian untuk umroh 10 orang. Ayo siapa yang mau? Ayo. Udah pada follow? Udah. Bagian umroh ya. Umroh bareng Doktif 10 orang. Seperti apa dok mungkin buat bikin Ke Riko ya dok listnya. TNI kita diberikan kekuatan ya, ketabahan dan terus untuk bisa berbicara lantang, karena yang selama ini Doktif lihat rasakan beliau adalah orang yang berbicaranya cukup lantang. Oh iya, ada satu lagi soal penyogokan 2 miliar ya. Oke, jadi sampaikan ya, ini sebagai terakhir ya, sebagai teman-teman terakhir informasi. Jadi TNI kita bercerita kepada Doktif, beliau menerima uang sebesar 2 miliar dari DRL sebagai uang tutup mulut. Tutup mulut apa? Ini berdasarkan versi cerita dari NM, bahwa DRL ingin NM tidak lagi berkoar-koar soal saham yang diminta oleh DRL sebesar 20% kepada owner branded inisial M. Ya, ini yang Doktif sesalkan. Jika kamu koar-koar soal pemerasan, bagaimana dengan diri kamu sendiri yang diduga meminta saham 20% kepada brand owner dengan inisial brand owner D inisial M, ya, di saat owner brand tersebut sedang jatuh, ya, apakah itu juga tidak disebut dengan pemerasan? Saham 20% dan NM diminta untuk tutup mulut, akhirnya ditransferlah senilai 2 miliar rupiah. Jadi yang bisa kita lihat sekarang DRL mulai berkoar-koar lagi. Kenapa? Karena NM sudah masuk, ya, jadi dianggap NM sudah nggak bisa berkoar-koar lagi, ya, jadi sehingga dia bisa mulai lagi untuk berbicara. Ya, jadi DRL fokus aja di kasus kamu Polda Metro Jaya. Istri kamu silakan penuhi panggilan. Kamu pun akan dipanggil dalam waktu dekat. Paling lambat minggu depan kamu akan dipanggil juga. Ikutin semua prosedurnya. Bertanggung jawab terhadap kerugian masyarakat yang sudah kamu sebabkan. Oke? Belajarlah menjadi dokter yang gentle.
Karena sebentar lagi kamu pun akan diadili oleh Mahkamah Kode Etik Kedokteran Indonesia. Oke guys ya. Oke. Makasih ya, selamat berbuka puasa. Salam cerdas bareng dokter detektif. Bye.